belajar tentang Allah menciptakan iklim. Sudah kita belajar beberapa waktu yang lalu melalui Google Meet tentang pelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah menerima dan memahami kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa alam, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam, menceritakan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam, menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Siswa harus dapat mensyukuri kehadiran alam melalui iklim, peduli terhadap iklim dan gejala-gejala alam, menceritakan kehadiran Allah, dan menerapkan sikap memelihara alam. Nah, semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan atas keajaiban Tuhan. Nah, masihkah kalian ingat tentang cerita penciptaan alam dalam kitab Kejadian? Dalam peristiwa ini, Tuhan sudah menciptakan seluruh alam semesta dengan teratur. Tuhan juga mengatur iklim dan musim. Semua diberikan untuk manusia, agar manusia dapat beraktivitas dengan baik. Apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Iklim tropis adalah sebuah bagian daerah yang memiliki suhu hangat dan disinari oleh sinar matahari lebih banyak. Apa yang dimaksud dengan musim? Musim adalah waktu tertentu yang bertalian dengan iklim. Ada iklim panas, ada musim penghujan, ada musim gugur, ada musim salju, dan ada musim semi. Nah, ini semua terjadi di dalam dunia. Negara dengan iklim tropis hanya memiliki 2 musim. Ya, contohnya adalah Indonesia. Negara kita memiliki iklim tropis. Musim yang ada adalah musim penghujan. Nah, dan yang satu lagi adalah musim kemarau. Bisa bedakan ya antara musim hujan dan musim kemarau. Musim adalah pemberian Tuhan. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Semua musim bermanfaat untuk makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, semua yang diciptakan oleh Tuhan pasti tujuannya untuk ciptaannya, termasuk manusia. Kalian bersyukur kalau Tuhan memberikan semuanya untuk kalian. Kita lanjut untuk pelajaran berikutnya. Penjelasan ini adalah manfaat musim hujan. Udara terasa sejuk, tanaman bisa bertumbuh dengan baik, menjadi sumber pembangkit tenaga listrik, binatang-binatang di air dapat berkembang biak dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh manfaat musim hujan. Sekarang manfaat musim panas. Kita bisa lihat sekarang untuk membuat garam, ya. Jadi ini manfaat dari musim panas membuat garam. Selanjutnya, tanaman bisa berfotosintesis dengan baik. Jadi tumbuhan bisa berjalan dengan baik dengan adanya sinar matahari yang diperlukan oleh tumbuhan, ya.
Selanjutnya kita lihat lagi. Ada satu suku, yaitu suku Eskimo, hidup di kutub utara, tempat yang paling dingin di dunia. Rumah mereka terbuat dari bongkahan es dan salju yang disebut dengan rumah iglu. Pakaian mereka terbuat dari kulit binatang, yaitu terdiri dari 2 lapisan, di mana lapisan pertama yang ada bulunya diletakkan di bagian dalam, dan lapisan kedua bagian bulunya diletakkan di bagian luar. Udara di antara 2 lapisan inilah yang mampu memberikan kehangatan pada tubuh pemakainya. Jadi, penduduk yang ada di sana sangat-sangat merasakan kedinginan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya mereka harus menggunakan jaket atau pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Bukan hanya satu yang dipakai, tapi dengan menggunakan 2 lapisan. Wow, sangat dingin ya. Tuhan sudah mengatur keadaan iklim di tempat suku Eskimo itu pasti sungguh sangat baik, karena Tuhan tidak pernah salah untuk membuatnya. Tuhan memberi mereka akal budi untuk bertahan hidup dengan cuaca yang sangat dingin dan dari binatang-binatang yang sangat buas. Wow, luar biasa ya. Mereka memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup kita. Tapi itu semua atas pertolongan Tuhan. Contoh berikutnya, contoh dalam Alkitab, pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, padang gurun itu panas dan pada waktu siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Dan Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel pada waktu panas di siang hari, tiang api untuk melindungi mereka pada waktu malam. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini adalah contoh gambar tiang awan dan tiang api yang disediakan oleh Tuhan untuk bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun yang cukup lama. Nah, kita juga harus belajar dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, dimanapun kita berada dan apapun keadaannya, Tuhan itu selalu menjaga dan memelihara kita. Baik ketika kita di musim panas, baik ketika anak-anak berada di musim hujan. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap musim yang kita alami itu sungguh sangat baik, karena Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan kepada manusia. Oke anak-anak, sekian penjelasan tentang iklim, cuaca, dan musim yang bisa dijelaskan kepada kalian. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dengan segala pemberian Tuhan. Oke, sekarang kerjakan tugas dari Miss Cindy ya.